Saya pernah panik ketika di rumah sendirian dan itu membuat saya jadi takut, cemas kalau di rumah, kalau sendirian. Saya juga pernah cemas, panik ketika di luar rumah atau ketika saya sedang di jalan tol dan saya kemudian cemas tinggi dan kemudian saya khawatir keluar rumah atau saya khawatir setiap kali lewat jalan tol atau bahkan saya nggak pernah atau saya nggak berani untuk lewat jalan tol lagi. Atau misalnya ada teman-teman yang juga saya pernah cemas ketika habis makan. Dan kemudian saya takut kalau makan nanti akan begitu lagi dan sebagainya. Nah, teman-teman yang mengalami ini tonton video sampai habis. Teman-teman, yang teman-teman alami adalah perasaan yang normal karena itulah self defense mechanism teman-teman, di mana kita mau untuk kita lebih aman. Maka karena kita mau lebih aman, karena peristiwa yang terjadi itu adalah sangat tidak menyenangkan, sangat tidak mengenakkan, jadi tubuh akan membuat self defense mechanism di mana kita akan jadinya untuk tidak berani melakukan satu lagi, ya kan? Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu. Jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Normal? Normal sekali. Nah, menjadi masalah adalah ketika teman-teman benar-benar terhalang aktivitasnya karena yang tadi, karena yang terjadi, yang di mana pekerjaan teman-teman misalnya harus lewat jalan tol, tapi karena kejadian ini teman-teman jadi tidak pernah berani lewat jalan tol, akhirnya teman-teman harus lewat jalan muter dan lain-lain. Teman-teman yang akhirnya tidak berani di rumah sendirian, akhirnya selalu merasa harus ada orang untuk nemenin. Padahal kan tidak akan selalu ada orang yang nemenin. Kadang-kadang masalahnya seperti itu. Nah, itu kan menjadi mengganggu ya teman-teman. Mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi itu supaya kita tidak terbawa terus? Ya, kita terbawa terus dengan semua kejadian di masa lalu itu. Maka yang pertama kita bisa pakai pendekatan dari mindfulness, di mana kita akan mencatat atau kita akan memaknai bahwa itu adalah sebagai suatu pengalaman saja dan bukan dicatat sebagai trauma. Karena kalau kita mencatat sebagai trauma, kita akan menjadi khawatir sekali. Tapi kita anggap itu sebagai pengalaman sehingga kita akan membuat makna yang tinggi itu jadi lebih rendah. Nah, dengan teman-teman menghilangkan kata trauma, itu membuat teman-teman bisa akan lebih menghadapinya dengan lebih tenang. Karena teman-teman mencatat segala peristiwa itu adalah sebagai pengalaman belaka, oke, pengalaman. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman catat itu sebagai sebuah trauma, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan exposure. Exposure adalah suatu teknik di mana kita mendekati yang kita takutkan itu secara perlahan. Jadi kalau teman-teman misalnya takut di dalam rumah sendiri, maka teman-teman belajar untuk di dalam rumah sendiri misalnya selama 1 jam, oke? Atau kalau nggak kuat 1 jam, 15 menit. Kemudian setelah itu bertahap 30 menit. Jadi kita ngajak rundingan orang rumah, oke tinggalkan saya selama misalnya 15 menit di awal. Nah, terus bertahap dan bertahap. Dan itu akan membantu. Memang akan susah ketika melakukan exposure untuk tol ya, karena kita kan harus masuk tol. Mungkin cara untuk teman-teman yang merasa takut ketika di tol adalah dengan cara teman-teman cari tol terpendek. Jadi masuk sini, masuk di pintu gerbang A, keluar pintu gerbang B yang jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, itu adalah exposure yang bisa teman-teman lakukan. Ketika teman melakukan exposure, ya teman-teman izinkan untuk juga belajar untuk menyadari bahwa kalaupun ada rasa yang muncul, ya oke gitulah. Karena semakin teman-teman ketika melakukan exposure, teman-teman, "Wah nanti kalau muncul gimana? Nanti kalau muncul gimana?" Nah justru exposure itu membuat teman-teman untuk bisa lebih berdamai kan dengan apa yang terjadi kan. Bukan menghindar, kan kita mau untuk melewati itu, sehingga kita memberikan edukasi kepada otak kita bahwa itu aman. Ya kalau muncul sensasi nggak apa-apa, makanya kan pelan-pelan, gradual. Itu adalah hal yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian cara ketiga adalah dengan cara talk therapy. Talk therapy di mana teman-teman datang ke terapis atau ke hipnoterapis atau ke psikolog gitu ya, untuk teman-teman dibantu lepasin emosi-emosi yang buat teman-teman jadi khawatir itu, jadi takut itu, ya. Itu bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi itu semuanya.
Atau kalau teman-teman belum bisa pergi ke sana, nah, teman-teman bisa pakai buku Bye Bye Cemas. Di situ tuh ada caranya untuk membebaskan dari traumatik masalah semacam itu, ya. Dan itu efektif, teman-teman. Karena juga teknik itu juga saya praktekkan di ruang praktek saya di Hipnoterapi Harapan Indah. Cara yang lain adalah dengan pendekatan dari buku dari Bessel van der Kolk yang judulnya adalah The Body Keeps the Score. Di sini dijelaskan ada banyak caranya, bagaimana trauma itu, jelaskan detail teman-teman, silahkan kalau mau baca, di Gramedia ada bukunya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia setahu saya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kalau kita mau pulih dari trauma, ada pendekatannya adalah top down approach, pendekatan dari atas ke bawah, di mana kita akan melakukan talk terapi, kita ngobrolkan pikiran kita, perasaan kita ngobrol, ya. Dan yang kedua adalah kita dengan pendekatan obat, yang ketiga adalah dengan pendekatan dari bottom to top. Bagaimana kita terkoneksi dengan tubuh. Ya, itulah pendekatan bottom to top. Dengan kita terkoneksi tubuh, kita merasakan tubuh, maka kemudian kita bisa rilis emosi-emosinya yang ada. Nah, yang disarankan adalah yoga, kemudian teater, itu juga bisa, kemudian EMDR gitu tekniknya, ya kan, itu bisa membantu. Ya secara nggak langsung kita akan bagaimana kita meregulasi sistem saraf kita. Buat teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan, saya sarankan juga ikuti Zoom Bunda Bapak Anxiety yang saya adakan secara online, di mana kita ketemu secara online ya, kita ketemu ya, ini bukan online course, ini bukan kursus online, ini webinar Zoom, beda ya. Di mana kita ada jadwalnya, jadwal tertentu di mana saya akan adakan dan itu sudah saya jelaskan di bagian deskripsi. Kalau kursus online, kalau online course itu nggak perlu ada jadwal-jadwal, Anda bisa akses kapanpun. Kalau ini itu adalah kita ketemu melalui webinar Zoom pada jam tertentu pada hari tertentu juga, ya. Nanti kita akan belajar, kita akan praktek, saya akan bantu teman-teman untuk bisa mengatasi sensasi-sensasi dan juga kecemasan-kecemasan teman-teman yang teman-teman alami, sehingga teman-teman akan lebih baik dan setelah itu akan masuk ke dalam grup kecil untuk saya pandu dulu selama beberapa saat, beberapa minggu, kemudian setelah itu baru masuk grup besar. Oke, bersama dengan teman-teman yang sudah banyak pulih di sana. Cara lain yang juga saya sudah bahas di YouTube dan mungkin bisa membantu teman-teman untuk ingat kembali adalah dengan cara sebelum kita pergi, dalam artian kalau teman-teman misalnya takut lewat tol atau takut keluar rumah gitu kan, tapi kita ada kepentingan mau pergi gitu kan. Nah, cara yang perlu teman-teman lakukan adalah sebelumnya itu set intensi dulu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, setelah set intensi semuanya baik-baik saja, kemudian teman-teman buat skenario baik dalam layar pikirannya. Skenario buruknya itu diimajinasikan itu dikecilkan. Jadi kalau imajinasi buruk saya besar seperti ini dikecilkan aja, dikecilkan, 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 gitu kan. Nah, kemudian Anda buat skenario baiknya di layar pikiran. Besarin, 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 gitu kan. Nah, kemudian selama prosesnya tetap jalanin dan ketika kita mulai mendekati, ketika kita semakin keluar kan biasanya akan ada sensasi muncul, akan ada rasa nggak muncul. Nah, itu kenali saja bahwa ini sudah biasa. Atau simpelnya adalah pakai sistem bodo amat. Nah, gitu aja teman-teman. Sistem bodo amat, dah bodo amat aja karena ya teman-teman pasti aman sebenarnya. Cuma karena teman-teman ada banyak pikiran-pikiran yang teman-teman ikuti gitu. Jadi dengan teman-teman bodo amat, ya jalani aja, pasti oke. Nah, bodo amatnya juga harus bodo amat 100%, bukan bodo amat di mulut, tapi harus bodo amat dalam hati. Nah, tentu saja ini dilatih, karena seringkali kita di awal mungkin, karena baru di awal mungkin kita belum bisa bodo amat yang terlalu kuat, tapi terus dilatih. Ya mirip sama seperti kayak exposure sih, kayak gitu. Oke, silahkan dicoba.